apa sih? Oh, kamar mandi dulu ya? Ngapain? Mau ganti? Ganti Aja. Nat, semua tuh kemana? Dia mau ganti. Ganti? Ganti Iya. apa? Ganti pembalut, dia lagi mens. Oh, Kira ganti apa? lanjut. Gimana sih helm itu sebenarnya? Masalah dia. Masalahnya apa? Banyak bro. Banyak ya masalahnya. Helm itu dia apa ya? Menurutnya dia Sudah. ini Oh iya, Nat. cuma Kok darah mens tuh warnanya beda ya? Warnanya kayak merah gelap gitu, hampir coklat. Itu nggak apa-apa nggak sih? Benar tuh. Tapi setahu kalau merah gelap kecoklatan atau kayak merah fresh gitu tuh masih aman sih. Tapi kalau misalnya merah samar-samar gitu tuh baru bahaya. Aku biasanya juga kalau mens lebih sering merah coklat gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ini siklus mens itu lebih dari 28 hari, padahal biasanya 28 hari atau kurang itu nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa sih, soalnya kayak yang aku baca juga siklus menstruasi normal itu 21 sampai 35 hari. Jadi aman-aman aja sih. Berarti masih aman kan ya? Iya. Aku takut soalnya. Aku juga sering telat-telat gitu sih, tapi masih tergolong aman sih. Kok kamu tahu sih kayak gitu-gitu? Dapat info dari mana deh? Jadi sebenarnya aku tuh dulu sering banget kayak kamu gitu loh. Kayak setiap bulan tuh ada aja aku telat mens. Habis itu kalau cari informasi di internet tuh kan aku masih kayak kurang tercerahkan karena kan aku kayak nggak ada teman diskusi gitu. Terus akhirnya aku cari-cari di Instagram, kayak lihat-lihat siapa tahu ada yang relate. Akhirnya aku nemu salah satu komunitas perempuan. Kalian lagi ngomongin apa sih? Asik banget kayaknya. Ini loh Nadia. Jadi aku akhir-akhir ini tuh lagi sibuk. Jadi aku tuh tergabung ke dalam salah satu komunitas perempuan. Jadi komunitasnya itu namanya Biung Indonesia. Kalian tahu nggak? aku nggak pernah dengar sih. Aku juga belum pernah dengar ini Biung. Oke, jadi mungkin ini nongkrongnya lebih ke storytelling ya. Jadi aku mau cerita pengalamanku soal Biung Indonesia. Jadi gini. Biung Indonesia merupakan satu komunitas yang hadir untuk membantu perempuan dalam menghadapi persoalan tentang organ reproduksi, khususnya menstruasi. Awalnya, Biung Indonesia memiliki fokus untuk menyebarluaskan pemakaian pembalut kain karena melihat adanya permasalahan limbah lingkungan yang disebabkan oleh pemakaian pembalut sekali pakai. Namun, ternyata terdapat masalah dalam penyebarannya, yaitu masih banyak perempuan yang belum paham soal kesehatan reproduksi, kesulitan mengakses sarana dan prasarana yang baik untuk menangani menstruasi, apalagi sampai tahu soal pembalut kain. Halo, nama saya Westiani Agustin, biasa dipanggil Ani dari Biung Indonesia. Saya sebagai pendiri dan saat ini sebagai direktur. Meskipun komunitas ini bergerak untuk membantu perempuan dan mayoritas anggota komunitas ini adalah perempuan, komunitas ini juga memiliki anggota laki-laki. Hal itu disebabkan karena Biung Indonesia ingin menyebarluaskan sebanyak-banyaknya soal gerakan mereka dalam mengkampanyekan pembalut kain dan kesehatan organ reproduksi, serta bukan menjadi suatu masalah jika itu juga dilakukan oleh laki-laki. Perempuan, bantu perempuan. Selain itu, anggota komunitas juga terdiri dari komunitas-komunitas lain yang tertarik untuk menyuarakan gerakan ini. Salah satunya adalah Dokter Tanpa Stigma. Apa yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu atau perasaan ibu-ibu tentang menstruasi? Punya banyak manfaat ketika kita kembalikan fungsinya. Satu, dia bisa membantu perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya karena dia tidak memakai bahan kimia dalam pembuatannya. Ya, jadi karena pembalut kain adalah menjadi media utama kami untuk edukasi tentang kesehatan perempuan dan juga tentang lingkungan, sehingga kami
membuat tim produksi, yaitu 2 orang yang ada di dalamnya. Jadi mulai dari proses pembahanan, membeli bahan, kemudian melakukan rencana produksi, dan kami kemudian menjualnya, atau kami gunakan untuk program donasi yang akan diberikan kepada kelompok perempuan yang membutuhkan gitu. Nah, untuk usahanya sendiri dalam hal ini untuk pemasarannya, kami saat ini memasarkan melalui media online. Selebihnya kami akan terhubung dengan donatur atau pihak yang membeli pembalut untuk diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Masih nggak lancar, jadi siklusnya pasti di atas 30. Selain berdiri sebagai komunitas, Byung juga berperan sebagai produsen pembalut kain. Selain itu, Byung juga sering mengadakan pelatihan dan workshop untuk mengkampanyekan dan mengedukasi perempuan soal reproduksi yang sehat dan aman, khususnya perihal menstruasi. Aset yang dimiliki oleh Byung sebagai komunitas tidaklah banyak, hanya beberapa peralatan yang ada di kediaman pemilik Byung, contohnya meja dan rak. Untuk ketersediaan bahan produksi akan menyesuaikan dengan kebutuhan komunitas lain yang mengajak berkolaborasi. Maka, untuk hal ini sedikit banyak Byung bergantung pada dana yang diberikan oleh komunitas kolaborator dalam pengoperasian komunitasnya sebagai organisasi yang membantu perempuan. Nah, jadi gitu guys. Semoga kalian udah tercerahkan nih sama komunitas perempuan yang namanya Byung Indonesia. Gitu Byung ternyata ya. Iya. Keren ya. Si Byung ini dia bukan cuma memproduksi pembalut kain. Jadi dia berusaha bagaimana caranya untuk mengedukasi tentang pembalut kain ini agar bisa dipakai oleh semua orang. Lebih tepatnya semua perempuan. Iya, perempuan. Iya. Salah. Jadi kayak awalnya itu tuh Byung Indonesia tuh pengennya memberdayakan wanitanya dulu nih, biar dia kenal sama organ reproduksinya dia gimana, terus menstruasi yang baik itu seperti apa, dan akhirnya terus Byung mulai nyari nih produk-produk apa ya biar nggak bikin sensitif, karena kan kalau pembalut sekali pakai itu bisa iritasi, gatal-gatal, dan berdampak juga pada lingkungan. Akhirnya dia ngeluarin produk namanya pembalut kain. Dan ngomong-ngomong soal pembalut kain, aku ada bawa nih. Kamu bawa? Iya, aku tuh selalu bawa. Mau lihat. Apa tuh? Nah, jadi ini pembalut kainnya. Kecil ya? Jadi iya, kecil dan ringkas banget. Dan aku juga bawa pembalut sekali pakai yang kayak tadi dipakai sama Maura. Nah, ini perbandingannya. Gitu. Jadi ini buat kalian ya, kalau cewek pakai ini tuh kadang dia bisa iritasi dan gatal-gatal, dan tapi kalau ini untuk meminimalisir gitu. Gitu. Kecil kan? Kayak sarung tangan. Dompet ya? Iya, dompet ini. ya? Batik. Iya, gitu. Keren juga ya, Byung. Udah ngomongin menstruasinya aku ini terus aku jadi kayak konselor. Tadi kalian ngomongin apa sih? Kita ngomongin Helmi. Helmi ya. Di setiap tongkrongan ngomongin Helmi. Bagi sebagian besar orang, mungkin pembalut kain ini masih terbilang awam. Namun, pemilihan kain sebagai bahan pembalut dinilai lebih ramah lingkungan dan meminimalisir adanya infeksi dan gatal-gatal pada organ vital perempuan saat dipakai. Jadi, mari sama-sama kita bantu perempuan di luar sana, karena perempuan bantu perempuan pakai pembalut kain.